Halo semua, perkenalkan saya Rizky Wahyu Firmansyah dari Asrama Sangkuriang. Saya nih sebagai tutor PJ Akademik Fisika. Nah, pada kali ini saya mau membahas soal-soal mengenai intervensi sama difraksi nih. Nah, di sini saya akan bahas 3 soal. Oke, soal pertama ini bisa dilihat di bagian atas. Tring. Oke, nah di soal yang nomor 1 ini membahas mengenai intervensi pada celah ganda. Nah, diketahui panjang gelombangnya 550 nanometer. Kemudian jarak celah ke layar 1,5 meter dan jarak antar terang adalah 10 cm atau 0,1. Nah, kalau seperti ini gampang sih sebenarnya, pakai cara yang kayak SMA dulu, yang D kali P dibagi L sama dengan M kali lambda, dengan D sendiri adalah jarak antar celah, kemudian P adalah jarak antar terang, kemudian L adalah jarak celah ke layar, kemudian M adalah orde, dan lambda adalah panjang gelombang. Nah, dari sini karena kita nyari berapa jarak antar celahnya, maka bersamanya bakal jadi ini nih. D sama dengan L kali M kali lambda dibagi P. Oke, tadi diketahui kalau L-nya tadi 1,5 meter. Kemudian ordenya tadi karena ini jarak antar terang, maka beda apa ini? Beda ordenya cuma 1 kan. Jadi 1. Kemudian lambdanya 550 karena ini nanometer, 1 nanometer sama dengan 1 kali 10 pangkat min 9 meter, maka 550 nanometer sama dengan 550 kali 10 pangkat min 9 meter dibagi jarak antar terang tadi 10 cm sama dengan 0,1. Kemudian dihitung, ketemu hasilnya 8,25 kali 10 pangkat min 6 meter. Mantap. Strip. Kemudian soal yang B nih. Soal yang B. Soal yang sama tapi disuruh nyari orde maksimumnya nih. Orde terang maksimumnya bakal berapa nih? Pakai rumus yang hampir sama, namun di sini ada sedikit modifikasi, yaitu D sin theta sama dengan M kali lambda. Nah, karena maksimum dan ini adalah kalau fungsi sin atau cos itu maksimumnya adalah 1 atau min 1, maka anggap aja 1 ya. 1, maka persamaannya akan jadi D sama dengan orde kali lambda. Nah, di sini kan tadi udah diketahui D-nya berapa, terus diketahui panjang gelombangnya berapa. Jadi langsung aja deh, M sama dengan D per lambda. D-nya tadi 8,25 kali 10 pangkat min 6 dari poin A tadi, kemudian dibagi panjang gelombangnya 550 kali 10 pangkat min 9, didapat M-nya sama dengan 15, berarti akan terjadi terang maksimum pada orde ke-15. Oke, kemudian ganti soal yang kedua. Cring. Oke, ganti juga kertasnya ya. Pada soal yang kedua ini membahas tentang lapisan tipis nih. Nah, ada sesuatu yang perlu dibahas nih teman-teman. Kalau untuk menjawab soal yang A kan, ini adalah dasar banget tuh. Kalau kalian nggak tahu soal yang A ini cara jawabnya gimana, ntar malah kalian bingung cara jawab yang B. Oke, di sini itu pada lapisan tipis tuh ada yang namanya dasar yang harus diketahui. Sebelumnya digambar dulu ya biar enak ya. Misal ini ada minyak, bukan minyak deh, oli. Terus di sini udara. Kemudian N3 kaca. Nah, apabila digambarin satu berkas saja, maka akan menjadi seperti ini gambarnya. Mantap. Nah, perlu diketahui nih, kalau misal apabila suatu berkas cahaya terpantulkan kembali dari suatu medium dengan indeks bias yang lebih besar daripada sebelumnya, maka akan terjadi pergeseran gelombang sebesar pi per 2. Nah, karena di sini diketahui nih, N2 atau N oli sama dengan 1,3. Kemudian N1 sama dengan 1. Kelihatan dong ya. Kalau misal N2 lebih gede daripada N1. Alhasil yang ini mengalami pergeseran sebesar pi per 2. Kemudian N3 sama N2 nih. N3 kan 1,5. Kemudian N2 sama dengan 1,3. Nah, dari sini didapat, maaf salah pulpen. N3 lebih gede daripada N2, berarti yang ini mengalami pergeseran juga dong, sebesar pi per 2.
Nah, dari sini dijawab nih ya, kalau pergeseran, bukan pergeseran sih, perbedaan fasenya kita lambangin sebagai V adalah pertama pergeseran disebabkan karena ini dia bergerak, ada perbedaan apa ini, pergeseran jarak tempuh. Nah di sini si gelombang kedua ini jarak tempuhnya sebesar 2L, jadi ordenya bergeser besar lambda per 2L ditambah pantulan yang ini pi per 2 ditambah pantulan yang ini pi per 2, alhasil beda fasenya adalah pi per 2L ditambah pi. Oke, yang A dan B. Kemudian yang B. Yang B. Yang B sebenarnya dasar banget sih dan harus diingat. Nah, karena di sini beda fasenya pi, maka pasti nggak terlalu beda jauh dong satu sama lain antara 0 atau pi, karena sama-sama akan bedanya suatu bilangan genap, maka bersamanya jadi 2L. Untuk yang konstruktif pada lapisan tipis jadi 2L sama dengan M dikali lambda. Lambda di sini adalah lambda yang terpantulkan, atau kita bisa bilang lambda 2. Nah, sebelum itu karena ini kan makanya lambda yang terpantulkan, tapi yang diketahui panjang gelombang awal, maka pakai hukum Snellius nih. Kita cari dulu panjang gelombang yang terpantulkannya nih. Jadi panjang gelombang yang terpantulkan sama dengan N1 kali lambda 1 per N2. Nah, karena N1 sama dengan 1, maka panjang gelombang yang terpantulkan sama dengan panjang gelombang awal dibagi N2. N2 di sini oli. Jadi, kita masukin ke rumus ini persamaannya lambda 1 per N2. Mantap. Nah, sekarang tinggal masukin deh. Ini 2L, ini M, lambdanya tadi 520 kali 10 pangkat min 9 meter. Ingat ya tadi nanometer sama dengan 10 pangkat min 9 meter. Kemudian N2 nya 1,3. Setelah dihitung didapat hasilnya L sama dengan M 2 kali 10 pangkat min 7 meter. Nah, kita lihat nih selanjutnya ya. M-nya ini pakai berapa nih? Kalau misal ini ordernya pertama, bakal panjangnya 2 kali 10 pangkat min 7 meter. Kalau misal ini M-nya pakai 2, L-nya bakal 4 kali 10 pangkat min 7 meter. Kalau misal M-nya sama dengan 3, pakai L-nya sama dengan 6 kali 10 pangkat min 7 meter. Nah, tapi soalnya emang gak diketahui, jadi emang kita harus tebak-tebak kayak gini. Ya terima aja lah ya. Tapi kalau misal kayak diketahui ordernya 1, maka jawabannya ini 2 kali 10 pangkat min 7 meter. Kemudian soal yang ketiga nih, ganti kertas. Oke, kita munculin cering. Sip. Nah, pada soal ketiga ini bahas tentang intervensi dan difraksi. Nah, perlu diingat nih, sebenarnya nomor 3 ini hampir sama-sama kayak yang nomor pertama, tapi perbedaannya adalah kalau yang pertama tadi itu lebar celahnya itu sangat kecil sehingga nggak diperhitungkan. Akhirnya yang terjadi cuma intervensi doang. Padahal sebenarnya kalau itu nyata ya, ada difraksi. Perbedaan utama dari intervensi sama difraksi adalah pada ini kurva intensitasnya. Kalau intervensi kurva intensitasnya jadi seperti ini, semua tingginya sama, nggak ada pengurangan. Sedangkan kalau misal difraksi, grafiknya jadi kayak gini. Nah, dan apabila celah ganda ini terjadi dengan lebar celah yang gede atau diperhitungkan, maka terjadi kombinasi jadi seperti ini. Yang ini difraksinya, yang ini intervensinya.
Nah, oke. Kalau misal diimplementasiin sebagai persamaan nih, gimana? Intervensi kan kalau rumusnya yang tadi kan, tadi kita tahu kalau intervensi rumusnya D sin theta sama dengan M kali lambda, ini untuk yang konstruktif. Kalau di fraksi pada celah ganda kita pakai aja ya untuk lebar celah A sin theta kali N kali lambda. Oke. Nah, lambdanya sama nih kalau pakai untuk menjawab soal yang A. Pada puncak pertama difraksi, jadinya persamanya kayak gini, lambdanya sama jadi D sin theta per M sama dengan A sin theta per M N. Terus sin thetanya sama, coret-coret jadi D per M A per N. Karena ini kita nyari pada puncak difraksi pertama, maka N nya sama dengan 1. Maka orde pada puncak difraksi pertama sama dengan D per A. D tadi pada poin A adalah 8,25 kali 10 pangkat min 6. Sedangkan ini adalah 8,25 kali 10 pangkat min 7. Maka yang akan terjadi pada puncak pertama ada 10 orde. 10 orde loh ya. Nanti dibahas di akhir. Sedangkan untuk puncak kedua ini yang sampingnya, maka pakai persamaan yang hampir sama juga. N-nya pakai sama dengan 2. Jadi persamaannya, mohon maaf, M sama dengan 2 kali D per A. D-nya tadi 8,25 kali 10 pangkat min 6. Terus yang ini 8,25 kali 10 pangkat min 7. Jadinya 2 kali 10, 20. Berarti ini ada 20 sampai orde ke-20 nih. Nah, ingat ya, ini bukan berarti yang di puncak pertama difraksi ada 10 puncak konstruktif, bukan. Ini tuh ordenya. Jadi kalau misal diterangin nih masalah orde sama banyaknya, kalau misal ini grafiknya, gambarnya kayak gini, maaf ya, ceritanya sama. Nah, kalau lagi ngitungnya itu kita tutup dulu, kita ambil tengah-tengahnya. Nah, ini itu pusat. Nah, dihitung 1. Yang 1 itu yang ini 2, ini 3. Nah, berarti kalau yang tadi, berarti ini itu yang berada di puncak pertama difraksi adalah 2. Berarti ada berapa puncak konstruktif di dalam puncak pertama difraksi? Yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Sedangkan di yang kedua ada 1. Padahal M-nya 3. Nah, berarti untuk yang kedua berarti tinggal 3 kurang 2 aja sama dengan 1. Berarti kalau yang soal yang tadi kan didapat yang untuk puncak pertama M-nya adalah 10, maka yang berada di dalam puncaknya ada 19 konstruktif. Kemudian di puncak 2 M-nya 20. Berarti ada 10. Mantap. Jadi ini jawabannya ya.